Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya datang ke sebuah museum. Museum ini adalah berada di Rengas Dengklok di daerah Karawang. Ini dulu tempat Soekarno-Hatta dibawa oleh para pemuda peta untuk diculik ya. Lalu membuat naskah proklamasi untuk kemudian akhirnya kita memproklamirkan kemerdekaan. Itu terjadi pada bulan Agustus tahun 1945 dan sekarang saya berada di lokasinya ya. Ini rumah bersejarah yang memang milik salah satu orang yang keturunan Chinese pada saat itu, dan Soekarno sempat menginap dengan Hatta di sini selama 1 malam. Nah, seperti apa? Ikuti terus dalam video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan dan anak. Oke, ikuti terus saya. Iya, dan waktu itu dengan para pemuda kan ya? Iya, pemuda, peta, pembela tanah air. Oke. Kalau ini Jauh Kisyong, kakek yang punya rumah, Bu. Oh. Kakek kami lah, itu yang punya keturunan rumah. Ibu berarti udah keturunan yang keberapa? Kedua. Si suami bukan saya Oh iya. Nah, ini kamar Bung Hatta, itu kamar Pak Soekarno. Oh, oke. Di sini. Cuma meja, bangku, tempat tidur yang ditidurin beliau tuh tahun 60 udah dibawa ke Museum Bandung. Oh, jadi ini istilahnya replika itunya aja ya? Replika sih sebetulnya. Enggak. Dulu punya 4 tempat tidur gitu. Sama, ada 4 kamar, 4 ranjang, karena yang ditidurin sama beliau tuh udah dibawa. Udah dibawa. Ini gedeknya masih asli, Bu. Belum Gentengnya? ganti. Gedek ini. Gedek ini? Bilik. Oh, bilik putih ini masih Iya, asli? Asli. Nah, Oh. ini lantainya bata, Bu. Makanya Ibu maaf suruh lepas alas kaki itu dari aturan dari cagar budaya. Supaya ininya Bu, ini asli. Ono bikin. Itu udah nyetak Pak, beda, licin. Ini masih asli nih. Ini dari yang pertama kali Soekarno ke sini ya? Enggak, sebelum Soekarno kesini udah ada. Udah ada. Belum ada, Bu. Belum ada ya? Ini kan tapi bangsa ini tahun termasuk tua ya? 50-an, 60-an lah. Kita udah 2 kali ganti rotan. Dulu Soekarno itu di sini berapa hari ya, Bu? 2 2 hari itu 2 malam? 2 hari, 1 malam ya. Malam kedua kan udah balik lagi ke Jakarta. Oke, Yang itu berarti kecil, nginepnya yang semalam malam. ya? Oke. Oke. Tapi mungkin Bapak mah nggak tidur kali. Jangan. Gedeknya dari pertama bikin masih asli, Bu. Luar biasa ya? Itu diganti sama cagar budaya. Oh, ini udah ganti tuh. Ini udah ganti, udah oke. licin lah gitu. Nah, Yang depan itu ya udah mulai berbeda ya? udah press mesin, Tapi Bu. kalau ini udah asli ya Pak ya? Masih asli, Pak. Oke. Udah 103 tahun ini. Oh, berapa Pak? 103. 103 Sahabat tahun. udah. Nah, ini kali makin. Tuh, masih ada kobak loh. Kali kan di depan rumah kakek ada pintu air. Iya. Jadi kalau banjir kan dibuka, Pak. Kan lama-lama kan itunya di bawah habis. Citarumnya memang yang mana? Ini di sini, Bu. Ujung kalinya muter ya. Oh, oke. Sampai ke laut kan, sampai ke Gembong, mana Gembong. Nah, dulu di situ. Jadi dari depan tuh kalau masuk rumah kakek naik gili-gili, Pak. Naik tanggul. Iya. Turun belakang tanggul. Nah, rumah itu belakang tanggul. Pas Soekarno datang itu di sana. Tahun 45. Pindah ke sini tahun 57. Karena Jatiluhur belum selesai. Kalau nggak salah selesai tahun 60. Banjir besar tahun 57. Sering banjir tuh, Pak. Abrasi, tikungan ke Kikis. Banjir besar tahun 57. Tapi depan kita pecah belakang rumah. Kakek rumahnya nggak banjir, cuma teras sedikit. Dengklok terendam berbulan-bulan. Akhirnya dari Kemayoran, kalau bisa nih rumah dipindah aja daripada nanti kegusur air. Jadi dipindahlah tahun 57, Pak. Dicopot, pasangin lagi sini. Nah, kalau lantai ini kan dulu nggak pakai semen. 100 tahun lebih nih. Iya. Kan yang di bawah 4 dipakai Bapak rapat tuh ada di museum. Bandung. Iya. Ini udah 100 tahun lebih tanpa paku ya? Iya, tanpa paku. Nah, tiba di rumah ini ya, jadi kalau kita bicara perjalanan, ya kita melihat ya kota Karawang yang sudah berkembang, ya cukup banyak ya tempat-tempat mulai dari yang modern sampai ke kota tuanya gitu ya. Jalan-jalan yang menurut kami ya mulus ya, kemudian bersih juga gitu ya. Kemudian tiba di Rengas Dengklok, saya juga agak kaget ya karena ternyata di situ tuh ada seperti pasar ya di dekat rumah bersejarah ini. Kita akan melewati pasar, ada kolam renang ya, tempat bermain begitu, dan ini tampaknya kayak tempat keramaian yang memang
seperti pasar malamnya Karawang ya, terutama untuk daerah sana. Tiba di sana itu kita akan melihat dulu tugu, namanya Tugu Kebulatan Tekad ya. Itu akan, kalau kita udah ngeliat tuh Tugu Kebulatan Tekad tadi, nah berarti nggak masuk ke gangnya, dari rumah ini masuk ya ke dalam gang. Nanti kita tapi muat mobil ya masuk ke sana, dan tibalah kami kemudian di rumah Rengas Dengklok ini ya, rumah sejarah yang cukup terkenal, yang memang di sini akan kita lihat ya bagaimana suasana rumah bersejarah ini yang usianya sekitar 103 tahun. Kemudian dia dipertahankan bentuk lantainya, itu lantainya seperti batu dan banyak kursi tua juga yang tidak dipasang dengan paku. Jadi itu memang model yang tidak dengan paku ya di zaman dulu, dan ini kayu-kayu jati gitu ya. Saya juga duduk di beberapa kursi yang terbilang tua itu. Kemudian di situ ada tempat tidur, ada kamar yang dulu ditempati oleh Soekarno ya, Bung Karno maupun Bung Hatta. Dan di situ karena memang ini milik orang yang keturunan Tionghoa yang kebetulan saat itu agamanya memang Konghucu, maka kita akan ngelihat seperti tempat doa gitu ya. Kemudian ada dengan dupa gitu ya. Saya juga melihat di situ tulisan-tulisan gitu ya dengan huruf yang memang huruf Cina ya. Dan di situ juga ada kursi ya, 2 kursi yang dulu tuh diduduki memang oleh 2 proklamator kita ini saat rapat membahas naskah proklamasi juga, coretan-coretan dan lain-lainnya itu sempat ya, duduk di sana. Tapi meja kursi itu sebagian dibawa ke salah satu museum di Bandung, tapi sebenarnya itu tadinya ada di sana. Dan rumah ini ternyata tetap dihuni oleh pemilik. Jadi bangunan tua yang di depan itu tidak boleh diubah, itu bagian dari sejarah dan merupakan cagar budaya. Bahkan atapnya, jadi itu ada semacam gedek gitu ya, dari bambu itu juga bahkan dipertahankan sejak dulu. Jadi sangat kuat itu ya, masih ada. Kemudian rumahnya tentu pendek ya di zaman itu. Nah kemudian tapi dingin ya, begitu kita masuk ke ruangan itu terasa sebenarnya sejuk. Ya kemudian punya teras ya, dan yang unik memang lantainya. Lantainya itu berbeda, nggak akan ada lagi itu lantai zaman dulu gitu ya. Dan yang menarik itu lemari ya, lemari-lemarinya masih ada di masa waktu Soekarno Hatta menginap. Lalu di sana memang dipenuhi oleh foto-foto Bung Karno, Bung Hatta, yang paling banyak memang Bung Karno, dan juga ada foto-foto beberapa pemuda pembela tanah air ya yang memang terlibat dalam kemerdekaan ini, itu juga nampak. Pokoknya di ruangan itu sampai kamar-kamar itu banyak sekali kita menjumpai beragam foto ya, foto-foto yang didominasi memang fotonya Bung Karno ya. Nah, menurut keterangan pemilik ya yang tinggal di situ, jadi pemiliknya udah generasi kedua atau cucu dari si pemilik rumah di saat Bung Karno nginap itu gitu ya. Nah itu tetap tinggal di sana. Ya sebenarnya datang ke sini tuh nggak dipungut biaya, tapi ada kotak yang kita bisa masukkan seikhlasnya. Jadi tak ada biaya. Kemudian ada ada yang parkir juga di situ. Ya jadi kalau mobil pengunjung akan diatur oleh dia dan ada parkirannya. Memang halamannya tidak terlalu luas, tapi rumahnya cukup luas, dan ternyata di rumah ini juga menyediakan musola. Mungkin karena walaupun dia bukan beragama Islam, tapi karena para pengunjungnya mungkin saja kan banyak yang beragama Islam, dan saat berkunjung itu memang butuh tempat sholat. Dan itu juga tukang parkirnya sih saya lihat ada beberapa orang ya. Tetapi tadi ya banyak pengunjung datang memang naik mobil, tapi bisa diatur meskipun halamannya untuk beberapa mobil itu agak sempit, tapi tetap bisa diatur karena memang ada para penjaga yang mengatur. Dan tidak ada petugas khusus, misalnya dari museum bertugas di situ tuh tidak ada, makanya tidak ada tiket masuk dan lain-lain. Tetapi bagian rumah itu tidak boleh diubah karena bagian dari cagar budaya dan juga tempat bersejarah ya. Jadi bagaimana keturunan dari Tionghoa ini yang sudah lama tinggal di Indonesia juga merasa ya harus membantu Indonesia untuk merdeka gitu ya. Dan saya sebagai guru PKN udah berpuluh tahun loh ya, dan sering mengajarkan ini pada materi-materi di PKN, tapi baru kali ini
saya datang ke rumah Rengas Dengklok di mana Soekarno-Hatta sempat diculik ya oleh sejumlah pemuda TK yang memaksa untuk segera dilakukan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Memang rumah ini sering dikunjungi terutama oleh media ya, televisi untuk diliput saat jelang hari kemerdekaan Republik Indonesia ya. Bagi yang mungkin sekolah-sekolah ingin berkunjung bisa saja, tapi karena ini kecil mungkin tidak bisa menggunakan bus ya, karena nggak akan masuk ya. Tapi bagi yang menggunakan mobil-mobil biasa itu masih sangat bisa masuk ke lokasi ini ya. Dan ini bagian dari sejarah yang memang patut kita lestarikan ya. Demikian ya video ini, senang banget saya bisa masuk ke rumah bersejarah ini dan bisa memegang tempat tidur, kasur dan lain-lain yang dulu memang pernah sempat ditempati walaupun hanya 1 malam oleh proklamator kita Soekarno-Hatta ya. Demikian video ini, semoga bermanfaat ya. Jika bermanfaat jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Jika memang ada di wilayah Karawang ya, silahkan mampir ke tempat bersejarah ini, dan juga ini bagus untuk edukasi generasi muda. Oke, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.